Untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan coba lihat pertanyaan daripada di chat ya teman-teman. Kak, beda forwarder dan shipping line apa ya? Kalau forwarder itu jasa untuk segala pengurusan ekspor kita, tapi sedangkan untuk shipping line itu hanya dia yang punya eh, kapalnya, teman-teman. Jadi perusahaan yang mempunyai kapal. Nah, contohnya kalau misalkan kayak kita sehari-hari ya JNE, JNT gitulah. Kayak penyedia jasanya. Nah, sedangkan kalau forwarder ada orang yang bilang kayak gini ke kalian. Mas, ini kan mau dikirimin lewat JNT atau JNE. Ya udah saya urusin ya. Nah, itulah forwarder. Nah, forwarder itu jasa untuk menguruskan. Jadi kita tinggal duduk tenang, duduk santai, jasa forwarder yang bekerja. Nah, kalau misalkan kita langsung nembus ke shipping line, berarti kita harus jalan, kita harus cari shipping line-nya, kita harus komunikasi dengan marketingnya, kita harus kasih minta jadwalnya dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu perumpamaan antara forwarder dan juga shipping line-nya. Apakah ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Mas Ari, saya izin bertanya Mas. Mas, kalau untuk pengirimannya itu lebih baiknya itu sesuai pesanan atau kita lebihkan sebagai pengganti barang yang rusak selama pengiriman? Oke, jadi kalau misalkan saya pribadi ya, saya untuk suggest kalian untuk melebihkan, bukan untuk sebagai pengganti barang yang rusak selama perjalanan, tapi sebagai pelayanan kita aja terhadap buyer. Nah, itu juga bisa difungsikan sebagai pengganti barang yang rusak kalau ada yang rusak atau sebagai bonus kita kepada buyer. Jadi kurang lebih seperti itu. Kira-kira itu berapa persen Mas dari pesanan kira-kira? Berapa persen terserah dari seller ya. Kalau misalkan saya awal-awal cuma paling saya bisa lebihin 1 karton gitu, 2 karton. Tapi sekarang ini saya bisa lebihkan 5 karton, 10 karton. Jadi pembeli juga senang. Oh, iya. Terima kasih Mas Ari. Oke, siap Kak. Kak bisa di-list Kak apa yang dibantu oleh forwarder apa aja banyak Kak. Ini silahkan bisa dikonsultasikan ke forwardernya ya. Karena segala kebutuhan ekspor kita itu bisa di-cover sama forwarder. Dari staffing, dokumen-dokumen yang terkait ekspor, yang melekat pada proses ekspor itu bisa dibantu semuanya. Forwarder itu mungkin yang nggak bisa bantu itu dokumen yang terkait dengan atau yang melekat pada produk seperti halal, kemudian HACCP, nah itu mungkin belum bisa dibantu oleh forwarder. Tapi selain itu bisa semuanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak Arik. Oke, siap Pak. Kak Arik, ini kan begini, bagaimana perlakuan kita kepada calon buyer, padahal calon buyer itu juga adalah trader seperti kita. Jadi sama-sama maklar. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita penetapan harganya kepada mereka? Karena kan kalau kita mengambil nilai yang tinggi, kita sendiri udah dapat dari supplier udah tinggi gitu ya. Kalau kita naikin lagi, takutnya harga yang dia tawarkan kepada bayarnya malah tidak masuk. Itu bagaimana ya Mas Ari? Jadi bagaimana cara mengkomunikasikannya, bagaimana cara penetapan harganya, atau bagaimana strateginya Mas Ari? Oke, jadi memang ini masalah harga kan masalah yang krusial ya. Jadi paling tidak kita harus tahu harga yang mereka ekspektasikan itu berapa. Jadi kita harus cari harga yang sedikit lebih rendah daripada harga yang mereka ekspektasikan. Nah, itu yang pertama. Memang harus ini butuh proses. Kadang nggak cuma satu supplier, kita harus menghubungi 5, 6, 7 supplier sehingga bisa adjust selisih harga ini atau harga yang diekspektasikan oleh buyer.
Nah, kemudian setelah kita bisa match nih, oh ini buyer ekspektasinya 17, saya bisa jual atau supplier kasih saya 15. Nah, ini ada selisih 2 kan. Ya udah, kita pikir lagi kemudian. Nah, ini gimana nih kerjanya? Apakah ribet? Apakah kita harus di-packaging dan lain sebagainya? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Karena semakin banyak pekerjaan yang kita lakukan, maka sebaiknya harus berbanding lurus dengan keuntungan yang kita dapatkan. Jadi jangan sampai kita kerjanya mungkin kalau saya mulai dari produksi, kemudian packaging, kemudian kita packing dan lain sebagainya, nyiapin dan lain sebagainya. Nah, itu dapat keuntungan 10%. Nah, itu kan kurang ya, nggak make sense lah kalau kita dari produksi sampai barang benar-benar jadi hanya dapat 10%. Prosesnya kan terlalu panjang. Nah, tapi kalau misalkan dulu saya dagang itu biasanya kan hanya saya dapat kurang lebih ya 10-15%. Kebanyakan saya deal dengan buyer itu keuntungan saya 13% daripada HPP karena itu saya dagang. Nah, beda halnya lagi dengan saya dagang dengan supplier yang dia punya perusahaan yang besar dan brand yang besar. Nah, itu kadang saya cuma dikasih 3-5%. 5% pun itu udah jadi angka yang besar. Tapi jangan lihat kecilnya persentasenya, tapi lihat bagaimana usaha kita atau kerjaan kita. Kan nggak banyak. Saya cuma tinggal ngomong tap, yang nyiapin tetap supplier, yang packaging tetap supplier, yang kirim tetap supplier. Jadi kita cuma effortnya sedikit lah. Jadi saya bisa terima kalau misalkan bagian saya hanya 3-5%. Nah, kemudian apa lagi yang bisa saya sampaikan ya? Kalau untuk trader juga ini yang jadi agak sulit nih untuk definisi trader karena buyer saya sendiri adalah trader juga, tapi dia bukan maklar, dia stok produk. Jadi dia perusahaan trading company di Saudi Arabia, termasuk salah satu yang terbesar. Jadi dia beli atau kulaan lah dari beberapa eksportir di Indonesia. Nah, untuk dia distribusikan di market Saudi Arabia ke ke supermarketnya, ke toko-tokonya, kemudian ke beberapa catering ya, beberapa perusahaan catering. Nah, sebaiknya kita juga mencari perusahaan-perusahaan yang memang dia mau untuk stok barang gitu. Jangan dimaklarin lagi karena harganya bisa naik signifikan gitu untuk harganya sendiri ya, Pak. Kurang lebih kayak gitu sih untuk beberapa hal yang diperhatikan kalau misalkan kita kerjasama dengan trader juga. Tradernya itu yang seperti apa gitu. Oke, Mas Arik. Ini soalnya kan misalnya kita nih yang saya dapatkan ini adalah trader lokal juga, Mas Arik. Oh, trader lokal. Iya. Oh, jadi kalau misalkan trader lokal sebaiknya untuk dihindari ya. Trader lokal untuk dihindari atau diajak kerjasama sekalian. Misal kita punya profit 10%, ya udah kamu nggak usah markup harga, tapi kita kerjasama bareng seperti ini. Saya dapat 5%, kamu dapat 5%. Itu untuk menekan markup harga yang lebih tinggi lagi ya. Ya, siap Mas Arik. Itu make sense, Mas Arik. Oke. Terima kasih banyak, Mas Arik. Oke, siap, sama-sama. Jadi kalau memang kita ada waktu ya untuk promosikan sendiri tanpa harus melalui trader lokal ya, apalagi yang trader lokal, nah itu sebaiknya kita promosikan sendiri ya.
Ya gimana Kak Ova? Halo Mas Ari, sore. Iya sore. Mau nanya, basic banget sih sebenarnya. Eh, kan kita punya produk ya, bukan produk bahan mentah gitu. Nah, biasanya kita itu jual ke mana? Ke pabrik. Nah, sekarang kita pengen memproduksi sendiri. Nah, cuman kan biaya membuat pabrik itu nggak sedikit, dan kemungkinan kita nggak dapat buyer itu ada. Nah, jadi mana yang lebih soalnya D5 jadinya kan antara kita cari buyer dulu baru kemudian kita bikin pabriknya, atau kita bikin pabrik dulu baru bayarnya. Sedangkan buyer biasanya nggak mau beli ke kita kecuali memang sudah ada pabrik, dan kita ada kekhawatiran kita bikin pabrik nggak jadi gitu, nggak ada yang beli gitu, atau bayarnya nggak ada gitu. Nah, Ini itu solusinya produknya Mas apa Ari. ya? Produknya karet. Karet, rubber. Ya, Oh, dia ini mau dijadiin apa? Di pabrik. kan biasanya harus dimasak atau di sear 20 dijadikan semacam itulah. Jadi nggak bisa langsung bahan mentah yang putih itu langsung dikirim, soalnya bau atau gimana gitu. Jadi perlu diolah dulu, dan itu perlu alat semuanya lah, proses. Nah, jadi kalau dapat buyer yang mau siap kontrak sama kita 2 tahun, 3 tahun, oke, kita bikin pabrik. Cuman masalahnya kan buyer itu biasanya nggak mau ke kita kecuali kita sudah punya pabrik. Nah, itu menurut Mas Ari gimana itu? Kalau misalkan dibikin prototipenya dulu, kira-kira bisa nggak ya? Maksudnya gini, bikin rumah produksi kecil yang dia mungkin bisa produksi dalam jumlah kecil dulu. Itu kira-kira besar nggak untuk biayanya itu? Karena Mas Ari, yang punya kita ini lahannya lumayan besar juga. Jadi kalau misalkan kecil-kecilan itu nanggung sih sebenarnya. Oh ya. Ya mungkin untuk prototipe dulu, kemudian untuk lihat produk yang dihasilkan dari rumah produksinya dulu, kemudian baru tawarin ke buyer. Nah, tapi untuk kekuatan finansialnya gimana? Kekuatan finansial sih sebenarnya ada, cuman kita nggak siap untuk pemula ya, apalagi seperti kami ini masih pemula yang rugi yang ratusan juta gitu, apalagi sampai miliaran belum mampu gitu. Tapi kalau misalkan ada pasti buyer misalkan kontrak sama kita, oke, kita bisa bikinkan. Iya, jadi buyer berarti sekarang kirim sadapannya itu ke pabrik ya? Pabrik ya, betul. Jadi kita punya lahan karetnya, setiap berapa ini dikirim ke pabrik gitu. Jadi ya pabrik, masalahnya kasihan sama petani-petani yang di sekitaran kita. Ya pengen naik kelas juga sih kitanya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan dikirim ke pabrik sampai punya modal yang kuat untuk bikin rumah produksi itu kira-kira memungkinkan nggak ya? Kalau ya mungkin 50-50 sih ya, perlu proses juga, soalnya jelas profitnya beda kalau kita ke pabrik sama kita yang punya pabrik. Iya. Jadi maksud saya begini, ini kan untuk meminimalisir resiko lah ya itanya. Tapi kita memang nggak bisa kalau misalkan kita nawarin ke buyer tanpa ada hasil produksi kita, itu memang sangat mustahil. Bukan mustahil sih, sangat kecil kemungkinannya. Tapi yang saya alami selama ini adalah buyer itu mau
sama kita asal kita udah ada tempat produksinya meskipun kecil gitu. Nah ini karena produk kita beda, yang saya adalah foodstuff bahan makanan, yang Kak Ova ini adalah karet ya. Nah ini saya juga kurang paham. Ini standarnya bayar itu segimana. Tapi kalau misalkan pendapat saya pribadi, bisa di prototipekan dulu untuk produksinya, karena apakah betul Kak Ova ini bisa memproduksi sesuai dengan kualitas yang sama dengan yang di pabrik atau enggak, atau seperti apa. Nah itu harus teruji dulu baru bisa ditawarkan ke buyer. Ini memang harus ambil resiko sih, kalau memang mau melangkah harus ambil resiko, tapi untuk meminimalisir resiko kita bisa menggunakan modal yang kecil menurut komoditas kita ya, karena beda-beda kan. Oke, bisa nanti dipikirkan lagi. Iya, boleh. Oke, siap, sama-sama. Jadi kalau misalkan teman-teman sering saya cerita